aku lulus dengan gelar non-IT. 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 Gak ada hubungannya sama IT sama sekali. Dan aku lulus ketika pandemi. Awalnya aku kira aku bakal kerja di lab atau rumah sakit. Tapi ternyata hampir setiap hari aku pusing ketika di awal karir jadi product manager. Sekarang aku manage 3 digital products di salah satu perusahaan multinasional yang besar di Indonesia. Dan aku ceritain gimana caranya aku bisa sampai ke titik ini dan gimana kalian juga bisa. Jadi dulu itu aku belajar ilmu sains yang murni gitu ya. DNA juga belajar, Python belajar sedikit, tapi nggak pernah tahu dunia IT itu kayak gimana. Waktu itu kan aku lulus pas pandemi juga, jadi aku mikirnya instead of risking myself to COVID exposure, mending aku cari kerjaan di rumah. Ingat banget dulu itu aku cari kerjaan berbulan-bulan cukup lama dari Jobstreet, Glance, email-email perusahaan gitu ya. Nah, LinkedIn itu adalah tempat dimana aku menemukan pekerjaan pertama aku yang WFH. Aku nggak tahu apa itu product manager, aku nggak tahu apa itu sprint. All I had at that time itu cuman pikiran aku bakal lakuin apapun instead of doing nothing. Nah, apa sih yang bikin aku lolos ke pekerjaan pertamaku? Menurutku ada 3 sih. Background, confidence, sama prayer. Lah bukannya backgroundnya non-tech tadi dibilangnya ya? Iya betul, memang non-tech. Tapi waktu aku kuliah, aku tuh termasuk orang yang cukup aktif. Aku sama teman-temanku kita ikutan lomba kompetisi internasional gitu seputar product development yang akhirnya kita bisa jadi juara 2. Dan itulah yang bisa aku obrolin ketika interview dan aku masukin ke CV juga. Jadi buat kamu yang lagi kuliah, jangan diam-diam aja, ayo coba aktif. Menurutku ikut lomba itu menyenangkan, have fun. Dan kalau kamu kebetulan menang gitu ya, atau jadi juara berapapun itu, at least kamu dapat duit gitu. Nah, on the other side, aku juga sebenarnya nyusun CV, berusaha nyusun CV yang baik, yang membuatku ended up bisa nyampe ke proses interview gitu. Ingat banget dulu tuh aku sempat sampai beli CV template-nya ke salah satu HR content creator yang waktu itu lumayan terkenal, aku lupa namanya siapa. Tapi kamu nggak perlu nyari sampai segitu ya, karena aku udah sediain contoh CV template di bawah di description ini. Nah, sebenarnya kepercayaan diri sama komunikasi itu 2 hal yang lumayan ngebantu juga ketika interview. Karena kan meskipun kamu punya banyak pencapaian, tapi kamu nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Ya gimana ya, apalagi kamu kan mau jadi product manager yang kerjanya tuh akan banyak ngobrol sama banyak orang gitu. Doa juga sangat membantu. Dalam setiap proses rekrutmen ya, ada aja hal-hal yang kelihatannya nggak mungkin, itu jadi mungkin karena doa. Nah oke, itu kan beberapa tahun yang lalu ya, ketika pertama kali aku apply jadi product manager. Kalau sekarang aku disuruh apply lagi jadi product manager, aku bakal bikin portofolio dulu sih. Misal TikTok. Nah, kamu bayangin jadi product manager TikTok, kamu akan improve bagian mananya untuk bikin TikTok ini jadi lebih baik. Caranya kamu mikir dulu problem yang kamu temuin di TikTok itu apa sih. Kalau kamu nggak ketemu, kamu tanya-tanya orang gitu. Terus kamu mulai brainstorming tuh solusinya kira-kira apa untuk mecahin masalah tersebut. Terus kamu bikin aja desainan gitu lah ya, pakai mockup. Terus kamu taruh itu di website kamu jadiin itu cantumin ke CV. Nah itu namanya udah portofolio gitu, dan kamu bisa bawa ini ke CV dan kamu obrolin juga ketika nanti interview gitu. Jadi kamu sebagai orang yang belum pernah terjun ke product manager pun at least udah ada usaha minimal untuk mengimprove suatu produk yang kamu suka gitu. Nah sebenarnya nggak mudah juga ketika pertama kali jadi product manager. Masih inget banget hampir setiap hari aku ngerasa burnout dan stres karena pertama memang kerjaannya banyak gitu ya, karena startup. Kedua, nggak ngerti istilah-istilahnya itu apa, sprint itu apa, requirement itu apa, backlog itu apa, dan sebagainya. Front end, back end, banyak istilah-istilah yang agak teknikal yang mesti kita tahu anyway gitu.
Meskipun kamu nggak perlu sampai tahu coding, tapi kan kamu at least harus tahu how the system works. Tapi yang aku ingat at that time, aku tuh orangnya banyak bertanya sih. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selama ini udah aku tanyain gitu ya, yang nggak, mungkin kalian capek gitu ya, mungkin kesel nih orang kok nanyanya pertanyaan yang basic-basic gitu ya, karena memang bukan lulusan IT, so I don't know what is that at that time. Meskipun at that time mungkin aku kelihatan sebagai orang yang cukup menyebalkan gitu ya, tapi rasanya kok mending dianggap menyebalkan daripada nggak tahu apa-apa sama sekali, berasumsi sok tahu gitu ya, yang kayak gini kan dan sebagainya. Better dipastiin aja gitu. Nah, selain nanya, aku juga sebenarnya banyak baca artikel, baca buku, sering-sering ikutin prosesnya, sprint planning dan sebagainya gitu ya, bikin requirement, dan eventually aku berkembang sih. Nah, itulah kenyataannya kalau kamu mau pivot karir gitu ya. I would say itu sulit, tapi sejauh ini worth it. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya aku tuh pindah ke perusahaan yang product culture-nya tuh lebih well established. Itu satu. Terus aku dipercaya untuk menghandle onboarding customer, tapi ujung-ujungnya ngehandle hampir end to end dari produk tersebut, dari homepage, checkout, search, banyak lah, project manager juga, QA juga, desain juga, testing. Tapi ya kalau dipikir-pikir, pengalaman ini sih yang membentuk grit atau ketekunan aku, yang akhirnya bisa aku bawa ke perusahaan yang sekarang aku bekerja. Nah, sekarang di perusahaan yang multinasional yang aku bekerja sekarang ini, aku dipercaya untuk handle 3 produk. Banyak debat, banyak discuss sama stakeholders juga, dan pastinya banyak lihat data. Menurutku salah satu skill yang sangat bisa mendukung product manager itu adalah data analysis. Ketika pertama kali belajar data analysis itu cukup struggle sih. So better untuk kalian yang mau jadi product manager, menurutku mulai diasah-asah skill data analisisnya. Nah, di sini aku mau bantu kalian, buat kalian yang memang dari background non tech tapi mau ke product manager gitu ya, interested. Channel ini buat kalian. Dan as a starting point, aku juga ada cantumin link di bawah, kalian bisa lihat itu ada starter pack sebagai product manager as a beginner. Kamu bisa lihat di sana list website yang memang menyediakan lowongan untuk product manager, tapi bukan yang abal-abal, yang benar-benar legit. Terus kedua, kamu juga bisa ngelihat tools-tools apa aja yang selama ini dipakai sama product manager. Aku juga kasih kamu list resources, ada 100-an lebih yang bisa kamu lihat gitu ya, untuk memahami dunia product manager itu seperti apa, istilah-istilahnya apa aja, get yourself familiar with those things. Dan yang paling penting, jenis interview question sama cara jawabnya itu gimana, aku tampilin juga di situ. Karena kadang ada perusahaan yang memang interviewnya itu cukup challenging, sampai ke pakai guesstimate, sampai pakai segala macam use cases lain. Nah, itu kalian harus pelajarin dulu sebelum mau jadi product manager. Oke, sekian dari aku. Thank you so much for watching this video. I'm gonna see you next time. Bye.